Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz semuanya, apa kabar antum hari ini? Semoga kita selalu dirahmati Allah ya nak. Belajar pendidikan agama Islam ya nak, tentang sholat kewajibanku. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa dulu ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum masuk ke materi pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita ulang lagi pelajaran sebelumnya ya nak. Salat itu artinya apa ya nak? Betul sekali, salat artinya adalah doa. Kalau salat menurut syariat Islam apa ya nak? Ustadz bantu ya. Salat menurut syariat Islam atau menurut istilah ialah ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat yang antum lakukan sehari-hari itu mempunyai ketentuan-ketentuan ya nak. Ketentuan yang pertama adalah syarat wajib sholat. Kemudian ketentuan yang kedua adalah syarat sah sholat. Kemudian yang ketiga rukun sholat. Kemudian yang keempat hal-hal yang membatalkan sholat kita. Nah, sebelum kita bahas, mari sama-sama antum perhatikan video Ustadz. Yang pertama kita akan bahas syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat terdiri dari 4 bagian ya nak. Yang pertama, antum harus beragama Islam. Kalau seandainya tidak Islam, tidak wajib melakukan sholat. Misal orang kafir, orang non-Islam tidak wajib melakukan sholat. Kemudian yang kedua, antum wajib, syarat wajib sholat adalah antum sudah mencapai usia baligh. Baligh itu adalah sudah sampai umur untuk dibebankan sesuatu kewajiban. Apa tanda-tanda antum sudah mencapai umur baligh? Yang pertama, sempurna umur. Maksudnya sudah mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi kalau antum meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi kalau seandainya antum tinggalkan juga, antum berdosa, bukan orang tua antum lagi berdosa. Jadi antum sendiri memikul dosanya. Kemudian yang kedua, keluar mani bagi laki-laki dan perempuan ketika berumur 9 tahun. Nah, kalau masalah ini antum diskusikan sama orang tua antum ya di rumah ya. Kemudian yang ketiga, haid bagi perempuan ketika telah menginjak usia 9 tahun. Nah, bagi banat juga antum diskusikan di rumah. Ini adalah tugas hari ini ya. Antum diskusikan bersama bunda atau mama atau mami di rumah ya. Yang ketiga, antum berakal sehat. Maksudnya antum tidak gila. Kemudian yang terakhir adalah mumayyiz. Mumayyiz menurut salah satu ulama besar kita, yaitu antum sudah mencapai umur 6 tahun atau sampai 12 tahun. Kemudian sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Kemudian ketentuan sholat yang kedua adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, antum harus bersih atau suci badan, suci pakaian, dan suci tempat sholat dari najis. Yang kedua, suci atau bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, nanti antum carikan juga hadas kecil dan hadas besar itu apa. Ini adalah tugas antum yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, antum harus menutup aurat. Jadi kalau antum tidak tutup aurat antum ketika sholat, maka sholat antum tidak sah. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Jadi aurat laki-laki itu hanya sebatas pusat dan lutut. Sedangkan aurat perempuan terdiri dari semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kalau antum sholat atau beribadah, sholat sunat lainnya, antum harus tutup itu kecuali wajah dan telapak tangan antum. Anak-anak ustaz semuanya, syarat sah sholat keempat adalah menghadap kiblat. Jadi kita sholat harus menghadap kiblat. Kalau seandainya kiblat salah, maka sholat kita tidak sah. Sedangkan syarat sah sholat yang kelima adalah, nah tentunya antum sudah tahu sekali, sudah masuk waktu sholat. Kalau sholat zuhur sudah tergelincirnya matahari ke sebelah barat. Kemudian kalau sholat asar sudah bayang-bayang antum sudah sama panjang dengan tinggi badan antum. Kemudian sholat maghrib sudah terbenamnya matahari di bagian barat. Kemudian ketentuan sholat yang ketiga adalah rukun sholat. Selain dari yang pertama dan kedua tadi, kita harus mengetahui ketentuan sholat, yaitu rukun sholat. Kita harus mengetahui juga berapakah rukun sholat atau berapa banyakkah rukun sholat yang harus kita ketahui. Nah, anak-anak ustaz semuanya, sesudah kita mengetahui dan menghafal syarat wajib sholat, syarat sah sholat, kita harus hafal juga rukun sholat. Rukun sholat itu terdiri dari 13 macam. Rukun sholat yang pertama adalah antum harus niat dulu. Niatnya di dalam hati ya nak, maupun dijaharkan. Yang kedua, berdiri betul. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, antum ruku dengan tumakninah. Tumakninah ini berhenti sejenak di dalam ruku itu, atau tenangkan antum dalam ruku itu. Tenangkan diri antum dalam ruku itu. Kemudian iktidal dengan tumakninah juga. Kemudian yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk iftirasi dengan tumakninah. 9, duduk tawarruk dengan tumakninah. 10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 12, membaca salam pertama, dan disunahkan membaca salam yang kedua.
Rukun sholat yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Kemudian kita akan bahas ketentuan sholat yang keempat, yaitu batalnya atau hal-hal yang membatalkan sholat kita. Yang pertama, kita berhadas kecil. Kalau di dalam sholat kita keluar BAB atau BAK kita, maka batal sholat kita atau berhadas. Kemudian berhadas besar, yaitu bagi perempuan keluar haid, maka batal juga sholatnya. Kemudian yang kedua, antum terkena najis. Contohnya tai ayam, tai kucing, kencing ayam, kencing kucing, kencing anjing, maka antum batal sholat antum. Kemudian yang ketiga yang membatalkan sholat adalah dalam sholat antum berkata-kata dengan sengaja. Kemudian yang keempat, terbukanya aurat. Yang kelima, antum mengubah niat dalam sholat antum. Misalnya ada orang, kita baik-baik sholatnya atau khusyuk sholatnya. Kalau tidak ada orang, maka kita cepat-cepat atau buru-buru sholatnya. Maka hal yang semacam itu sholat antum batal dengan sendirinya. Kemudian yang membatalkan sholat adalah antum sambil sholat makan atau minum. Tak boleh ya, sambil sholat antum makan dan minum. Kemudian yang selanjutnya, bergerak berlebihan. Dalam ketentuan lain tidak boleh bergerak sebanyak 3 kali dalam gerakan sholat yang sama. Kemudian yang keempat, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8, mendahului imam. Maka kalau antum mendahului imam, baik gerakan maupun bacaan imam, maka otomatis antum batal salat antum. Kemudian murtad. Yang terakhir adalah murtad, artinya keluar dari agama Islam. Kemudian kita akan belajar hikmah salat. Nah, antum melakukan salat di rumah atau di masjid itu mempunyai hikmah yang harus antum pahamin dan antum pelajari. Hikmah sholat yang kita dapatkan, pertama adalah sholat dapat menenteramkan hati kita. Yang kedua, sholat merupakan sebagai bentuk ketaatan dan ketundukan diri kita kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan, baik berupa nikmat hidup, nikmat rezeki, atau nikmat-nikmat Allah yang lain yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana kita sebagai hamba berkomunikasi dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hikmah salat yang keempat adalah salat merupakan bukti atau ungkapan syukur antum terhadap Allah yang Maha Kuasa. Yang kelima adalah salat merupakan sarana untuk kita berdoa kepada Tuhan Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ud'uni fastajib lakum. Nah, kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Ud'uni fastajib lakum. Yang keenam, mensinergikan antara lahir dan batin kita sebagai umat manusia, khususnya sebagai umat muslim. Untuk tugas, silakan antum kerjakan di rumah. Yang pertama,
Ini tugas untuk selama antum hidup. Selama hidup antum harus sholat tepat waktu. Tugas antum yang kedua adalah mendiskusikan bersama orang tua pengertian tentang apa itu usia balik. Kemudian yang ketiga, catat di dalam buku apa bedanya hadas dengan najis beserta macam-macam hadas dan najis. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita ucapkan atau lafalkan doa kafaratul majlis atau doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.